Ya kan? Per 6 kan? Apa tuh? Oke, teman-teman semua, selamat malam. Apa kabar? Baik. Mantap. Suara saya kedengaran nggak nih? Beneran, Coach. Oke, mantap. Wah, Kak Ketut jumpa lagi. Mantap. Kak Andi jumpa lagi. Keren. Ya, oke. Terus Kak siapa lagi nih? Sebentar ya, teman-teman. Sambil saya lihat nih di grup. Apa lagi nih? Malam, Coach. Ya, malam. Wis, potong rambut. Keren ini. Ya inilah namanya juga Public figure. manusia. Namanya public figure. Harus kelihatan selalu rapi dong. Ganteng terus. Aduh. Oh, Kak Jandaci ya ikut ya. Oke, semoga ilmunya ini bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua. Dan bisa bisa jualan di Shopee tentunya. Shopee itu gila. Yes. Nanti saya tunjukin lah. Aduh. Pokoknya yang tidak ikut mentoring Shopee, Anda lah. Rugi besar. Nyesal seumur hidup. Nyesel seumur hidup. Betul. Oh iya, maksudnya kan nyeselnya itu kenapa gua nggak ikut, nah gitu maksudnya. Nah, itu. Keren, mantap. Ayo teman-teman, saya kasih waktu ya sekitar 2 menit lagi supaya teman-teman kalau ada yang mau sharing tanya-tanya sedikit-sedikit boleh lah. Ini totalnya banyak kan lo ini. Gila, saya buka 30 orang 1 jam full. Gila betul. Ngeri anemonya gila. Nanti saya tunjukin kenapa bisa begitu, teman-teman. Makanya saya heran kalau misalnya masih banyak yang mikir nggak ikut apa segala gitu. Mana lebih baik Anda misalnya punya uang nih 3 juta atau 5 juta atau 10 juta. Anda pegang uang Anda dibandingkan Anda bayar sesuatu untuk Anda belajar terus kemudian Anda mentoring akhirnya dapat ilmu bisa dapat duit. Mana? Coba jawab teman-teman supaya mindsetnya benar nih. Ajar lah, Coach. Iya. Buat ikut training lah. Karena uang itu bagaimanapun ceritanya dia akan habis. Anda diem aja gitu di rumah, ya. Uang itu habis nggak, Kak Wanti? Mana suaramu? Habis lah, Bang. Habis dia. Anda punya uang 100 juta, nggak ngapa-ngapain, nggak belajar gitu.
Uang itu akan habis. Anda kan makan bayar listrik, bayar pulsa, internet, segala macam. Itu habis dia. Maka kita mesti bijak nih. Saya mau ngajarin Anda mindset dulu nih teman-teman ya. Jadi uang itu seharusnya menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk melipat gandakan kan, bener kan? Ya. Jadi jangan pegangin uang Anda. Saya buka mentoring atau misalnya orang lain nih ada mentoring. Kalau memang Anda mampu, cukup duitnya, ya ikutlah. Itu supaya kitanya dapat ilmu, terus ilmunya bisa kita pakai. Kita pakai ilmunya, akhirnya kita dapat duit. Balik modalnya. Teman-teman mau saya kasih tahu contohnya, biar tahu Anda, ini orangnya ada di sini. Pak Andi Kurnia, tuh Anda lihat tuh, yang ngomong-ngomong tadi. Bajunya warna orange tuh, udah Shopee banget itu. Justru saya buka lapak nih kayaknya. Dia belajar tuh kursus saya, KLB, Kelas List Building. Bayarnya berapa Pak waktu itu? 400-an ya? 497. Balik modal dia, malah untung dia. Shopee-nya ini boleh dibilang gratis dia sekarang. Kenapa kayak gitu? Nah itu, karena dia belajar, dia invest nih. Nah, invest. Leher ke atas kan, ilmu. Dia ilmu. Terus kemudian, dia ikut Shopee sekarang gratis. Belajar lancang, nggak usah dengerin Bunda. Jangan ribut. Saya yang harusnya ngomong ini. Ya, teman-teman, harus begitu cara mindsetnya. Ingatlah ini baik-baik. Uang Anda cepat atau lambat pasti akan habis. Semua kita ini yang punya. Ya, minta tolong teman-teman mic-nya. Semua kita ini uangnya pada akhirnya akan habis. Maka bijaklah menggunakan uang. Itu pembukaan dari saya dulu. Ya, supaya teman-teman paham. Oke, teman-teman semua, ini udah 27 orang, padahal harusnya bisa 40 lebih, hampir 50 loh ya. Gila bener. Dahsyat luar biasa. Ya, oke, selamat malam Bang Jos dan selamat malam teman-teman semua. Salam kenal. Stefan hadir, salam kenal semua. Selamat. Teman-teman, ini live Zoom. Jadi Anda seharusnya kalau mau tanya bisa langsung. Tidak harus ketik di chat. Itulah kalau saya, itu bedanya saya nih ngajarin dengan orang lain. Anda boleh interaksi dengan saya. Ya. Tapi tinggal tunjuk tangan atau ketik dulu di sini boleh memang. Di chatnya boleh. Nah, ketik dulu ya supaya nggak lupa pertanyaan. Boleh nih? Boleh? Oke, tenang aja. Nanti saya akan saya tambahin waktunya sedikit ya. Tenang aja. Salam kenal dari Medan, tidak ada suaranya. Loh, kok tidak ada suaranya? Yang lain bisa dengar? Cek dulu handphone Anda. Ya. Oke. Saya absen dulu satu-satu ya. Ada Kak Fikri, Wanti, ini udah belajar. KDY, Bergam, apa itu? Bergman. Ya, Kak Ivan, ya. Oh Bergman, oke. Oh ini yang diajak Pak Andi, oke. Wow, yes. Kak Ketut, Malino, Ternate, halo Ternate, mantap kali. Mantap itu tampilannya. Ya, salam. Jandasi, ya. Redmi, ganti dong namanya Redmi. Ya, Andi Kurniawan, Galaxy. Waduh, ini dari planet mana semua nih? Redmi planet mana tuh? Galaxy ini mungkin dekat Bekasi ini mungkin. Ganti dong namanya bos supaya saya tahu gitu. Kemudian Ana Muawana ini baru masuk ya. Kak Jenny baru masuk, Agus Sutrisno, John Manurung, Cynthia Wiljawati, Akbar, oke, selamat malam semuanya. Yasinta, Apsari, Foni, oh, Kak Foni ya, Bunda, saya kenal nih Kak Foni. Nah, oke, sip. Dwi, Suryawati, oke, mantap. Kak Jenny baru masuk. Stefan, Susanto, oke, yang tadi Dewo, Dita, Rizal, Aldo Alda ada masuk lagi di sini. Kemudian lanjut lagi, mana nih? Ke bawah, Ketut Gawi, Dita, Rizal, Andoko, Ivan, Aldo Alda. Oke, sip, mantap. Gimana kabarnya semuanya teman-teman? Sehat ya? Sehat, Coach. Mantap. Semangat. Oke, semangat ya, supaya nggak berlama-lama. Pasti Anda kan pengen, Bang ajarin. Sabar Anda, sabar. Oke ya.
Ini saya minta izin dulu ke teman-teman, saya mute dulu ini semua videonya ya. Buat teman-teman saya mute dulu. Jadi nanti kalau saya jelasin dulu, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman langsung ketik aja dulu nanti di kolom komentarnya, ya di kolom chatnya, supaya teman-teman tidak lupa. Saya ulangin nih, supaya teman-teman tidak lupa, itu teman-teman bisa ketik dulu nanti di kolom komentarnya, ya di kolom komentarnya. Oke, bisa ya? Siap. Saya mute dulu all. Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar mentoring Shopee dan dalam 6 hari ke depan, ya setiap hari kita akan belajar nih 1 jam saya pandu terus teman-teman supaya Anda bisa mulai dari buat toko, kenapa harus Shopee dan lain-lain. Pokoknya belajar tentang Shopee full dalam 6 hari dan saya berharap nanti teman-teman bisa jualan di Shopee dan bisa menghasilkan di Shopee. Amin ya. Oke. Nah, saya akan sharing nih. Aduh, mata saya kenapa nih? Nah, saya akan sharing nih, teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada mau bertanya, boleh raise hand juga. Di situ ada juga. Di videonya ada. Tinggal diklik, nanti raise hand juga bisa. Oke, ya. Yang lain biar aja nunggu, nggak apa-apa. Saya lanjutin dulu ya. Ini saya share dulu ke teman-teman. Bisa kelihatan? Slide saya bisa kelihatan? Oke, mantap. Dikasih kode aja ya, Kak Andi ya. Oke. Bentar. Nah, itu biar tambah lebih gede lagi. Wah, saya gedein lagi. Bisa kelihatan ya? Saya gedein lagi sedikit. Nah, itu. Bisa. Oke, teman-teman, kita akan belajar tentang bisnis online di Shopee. Ya. Bersama saya, Josian. Online live Zoom selama 6 hari. Dan teman-teman udah masuk di grup juga. Nanti akan ada juga tutorialnya. Ya, nanti akan ada juga tutorialnya. Dan Anda bisa mengaksesnya besok. Ya, nanti teman-teman saya akan kirimin linknya. Anda tinggal daftar di situ, akses besok. Sip, hari ini kita fokus dulu mau belajar yang online. Oke ya, saya lanjut. Perkenalkan, nih nama saya Josian. Ya, sebenarnya ini aslinya Josafat, Siannya itu Sian Turi gitu. Nah, saya potong aja supaya teman-teman gampang manggilnya. Jadi Anda nanti bisa teman-teman ya panggil saya dengan Bang Jos gitu. Ya. Oke, nah saya founder sebenarnya dari yang pertama itu marketingjos.com. Cuman marketingjos.com ini udah hangus gitu karena saya kelupaan tuh memperpanjang padahal ini adalah website pertama sekali saya waktu saya terjun ke dunia bisnis online di tahun 2015. Ya tidak lupa memperpanjang akhirnya ya diambil orang. Ini sekarang domainnya doang nih, nama ininya doang nih. Harganya 8 juta, bayangin, sekitar 8 jutaan. Mungkin bisa naik terus gitu. Ngeri kan? Ya udahlah saya lepasin aja gitu. Enggak saya perpanjang lagi. Nah, saya punya rahasiatravel.com, kemudian josian.com dan kursus internetmarketing.net. Ini semua masih hidup ya. Saya pengajar matematika, fisika dan kimia selama 13 tahun dan mulai menjalankan bisnis online sejak tahun 2015 sebenarnya ini salah. 15 itu dalam hal ini adalah website-website, iklan dan seterusnya itu sejak tahun 2015 sampai saat ini. Nah, sampai saat ini itu bergeraknya lebih fokus di marketplace dan database gitu. Database itu penting banget. Itu sebabnya saya punya spirit gitu ya, punya semangat kalau ngajar orang, saya pingin orangnya berhasil. Itu dasarnya ya kalau Anda mau tahu ini teman-teman. Saya ngajar tuh 13 tahun. Gitu. Anda bayangin 13 tahun kalau orang ngajar. Nah, itu artinya saya pingin kalau saya ngajar orangnya ngerti dan berhasil. Itu dasarnya. 13 tahun mungkin ya tidak lama juga lah. Anda boleh nyoba 13 tahun ngajar. Kempor enggak ya kan? Oke, saat ini aktif di marketplace sudah 2 tahun lebih dan akan terus fokus di dunia marketplace karena prospeknya itu sangat-sangat besar ya. Anda kalau mau tahu nilai transaksi di tahun lalu khusus di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak itu pokoknya yang marketplace lah online totalnya sekitar 265 triliun. Itu uang semua ya, tidak campur daun. Oke, itu banyak banget itu. Bukan hanya banyak tapi banyak banget. Sekedar informasi buat teman-teman bahwa
apa namanya APBN negara Indonesia aja sekitar 2.000 triliun. Jadi kalau 200-an triliun dari bisnis online itu luar biasa, itu sekitar berapa persen tuh? Nah, Anda hitunglah ya, mungkin sekitar 1/8 lah, 1/8 bagian. Itu besar itu online. Jadi dahsyat luar biasa. Nah, ini peluang sebenarnya teman-teman. Itu loh. Ini peluang kalaulah kita bisa dapat 0,00 sekian persen aja dari bisnis online, Anda udah kaya raya Anda. Itu gak usah banyak cerita. Ya. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang ya mereka bisnis online itu bisa dapat ratusan juta, puluhan juta, bahkan miliaran. Itu memang bisa, transaksinya sampai segede gini kok. Jadi jangan heran. Jangan Anda kira itu membohongi gitu, tidak. Oke? Mengapa harus online? Yang pertama, tidak ada batasan waktu dan jarak dan tempat. Ini aja contohnya, teman-teman. Anda ada di mana, juga saya ada di mana. Saya lagi di galaksi mana nih, ya kan? Tetap bisa nih ya, tetap bisa ngajar Anda. Ini online, jagonya online itu di situ. Jadi tidak ada lagi batasan waktu. Ya, waktu saya jualan awal-awal di Shopee itu, ada yang order sampai jam 10 malam, jam 2 subuh, ada yang belanja. Itu kan dahsyat banget, coy. Iya kan? Oke, nah berikut yang kedua, semua jadi lebih mudah dan sederhana. Iya, Anda cukup tinggal megang handphone aja begini. Buka handphonenya, buka Shopee-nya, belanja-belanja, cepret-cepret, barangnya datang. Kemarin saya baru beli kasur dari Bandung, dari Tokopedia. Tap, 2 hari kemudian kasurnya nyampe di sini. Udah saya pakai. Mantap kali. Saya nggak perlu lihat kasurnya bagaimana. Udah tinggal lihat aja dari handphone. Keren kan? Dan saya yakin Anda itu udah tahu hal ini. Nah, saya ingatkan lagi, justru karena udah Anda tahu, dan saya ingatkan lagi, harusnya ini jadi prospek besar dong buat kita sama-sama. Iya kan? Iya dong. Kemudian datanya sangat besar. Yes, betul, datanya sangat besar. Anda bisa bayangkan. Anda ada yang tahu, coba saya kasih waktu dan kesempatan buat teman-teman. Ya, menunjukkan bahwa Anda pinter, iya kan? Ayo, hidupkan mic-nya. Saya tanya, siapa yang tahu berapa sekarang total pengguna internet di Indonesia? Jawab, dapat hadiah dari saya. Ucapan terima kasih. Ayo, siapa yang tahu? Nggak tahu? Ya pantesan Anda anggap enteng sih. Kalau Anda tahu, pasti nggak. Loh, kenapa kamu Kak Nurali Nisha terbalik kepalanya? Tegak dong handphonenya, tegak. Ayo, siapa yang tahu? Ini. John Manurung. Ayo, silakan. 112 juta, Coach. Yang online ya? Iya, online. Oke, yang udah connect ke internet. Ada yang tahu lagi? Ayo, dapat hadiah. Jawab dong, saya ngajarin Anda nih. Kalau nggak tahu bilang, Bang Jos, aku nggak tahu Bang Jos. Gitu. Jangan diem aja, Andre. Saya nggak mau yang kayak orang-orang gitu, live webinar, diem-diem gitu. Nggak seru buat saya. Ayo, ngobrol bareng saya, biar Anda pinter. Saya ajarin Anda ngomong. Ayo, siapa? Kak Ketut. Ayo, berapa jawabanmu? Berapa sekarang online orang Indonesia ini? Atau Anda nggak tahu, pantesan Anda biasa-biasa aja gitu loh. Jawab. Hidupin mic-nya, ayo. Mana hidupin? Loh, nggak bisa? Halo, partisipan to unmute themselves. Dah tuh, unmute coba. Berapa Kak Ketut? Silakan jawab. Saya jawab deh. Ya, jawablah. Dari tadi saya udah nunggu. 175. 175. Anda nyontek dulu dari Google. Yes. Nyontek dulu dari Google. Ya, sekitar 170 jutaan dan akan terus bertambah. Pertambahannya sekitar 10-15%. Itu banyak, teman-teman. Nah, udah, kalau udah ngomong, dimatiin lagi mic-nya. Ya, berisik. Nah, matiin ya. Nah, itu teman-teman banyak. Banyak itu. Saya harus menekankan ini dulu dan masuk di mindset Anda loh, teman-teman. Itu banyak.
Di marketplace itu, Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, itu tiap hari jutaan orang ada di sana. Pertanyaannya masih nanya gitu ke saya, Bang Jos, kok susah saya jualan? Anda tuh ngapain di situ? Jualan dong, caranya ini yang akan saya ajarin ke teman-teman. Nah, nanti teman-teman jangan sampai lagi nggak bikin toko, nggak setting tokonya, tidak bikin promo, tidak bikin ini dan itu. Jangan salahkan siapapun, salahkan diri Anda ketika Anda nggak berhasil. Paham nih? Saya akan ajarin mindset yang benar dulu nih loh ke teman-teman loh. Ya, oke, saya lanjut ya. Jadi datanya sangat besar. Karena datanya sangat besar, kesempatan dong buat kita untuk ngambil sebagian dari besarnya data itu untuk berjualan. Tolong mic-nya dimatiin dong. Ya, mic-nya dimatiin. Nah, kemudian yang keempat, biayanya relatif lebih murah, bekerja 24 jam. Betul sekali, kemarin saya yang beli kasur itu, harga kasurnya 2.180.000-an gitu. Bayangin dari Bandung, aduh, tolong jangan ribut lah teman-teman, supaya nah, bentar ya. Bayangin teman-teman, saya belinya itu penjualnya dari Bandung, udah ngirimnya ke Jakarta gratis ongkos kirim coba. Dahsyat kan? Relatif lebih murah dong. Padahal itu beratnya kasurnya sekitar 50 kiloan lebih. Gratis ongkos kirim. Udah, sampainya sih 2 hari. Besok malamnya di ini, besoknya sampai gitu. Artinya tetap cepat, ya, tetap murah. Dahsyat itu. Inilah kesempatan buat teman-teman. Sip, lanjut ya. Ini datanya. Dan ini data terbaru. Gila, keren banget kan? Shopee sekarang nomor 1. Jangan main-main loh. Kesempatan ini loh teman-teman. Lihat, saya tunjukin datanya. Ini saya bukain ke Anda ini. Luar biasa. Ini tahun lalu teman-teman. 10 e-commerce dengan pengunjung terbesar kuartal ketiga tahun lalu. Tokopedia masih ada di atas nih. 1 bulan loh ya. Per bulannya nih. Ini per bulan. Dah. Shopee ada di peringkat 2 nih. Tahun lalu loh ya. 2019 nih. Udah? Nih. Anda bisa lihat itu? Nih. Kuartal 4 2019. Shopee udah nomor 1. Kuartal 1 2020. Kuartal 2 2020. Ngeri ya. Lihat nih pengunjungnya ini. Naik terus ini kawan. Aduh, Anda kalau nggak ngelihat ini, percuma lah. Gitu. Nah, apa yang bisa teman-teman dapat dari sini? Kesempatan kan? Peluang kan? Jadi nggak usah mikir lagi. Harusnya teman-teman tinggal cari produknya, jualan di Shopee. Cari produknya, jualan di Shopee. Ini orangnya banyak banget nih. Ya, kasarnya itu saya bilang Anda jualan tusuk gigi, katem batu harusnya laku di situ. Kenapa? Bukan karena apa-apa. Banyak orang yang ada di situ. Istri saya ini sarung tangan aja dibeli. Tadi barusan nih, sarung tangan lah dibeli, keset lah dibeli lah. Online semua, nggak ada lagi itu. Saya ngomong nih, Dek belanja aja lah ke pasar itu keset. Saya bilang, ngapain Bang online aja lah, ntar dikirim juga lah. Iya bener juga ya, terserah kamu lah. Sih? Udah, ada yang mau tanya ini? Nah, banyak orang tidak ngerti loh data ini. Cuman tahu, oh iya Bang Jos, sekarang online ya. Oh iya online ya sekarang. Oh bisnis online ya. Oh iya online. Online, bikin tokomu, jualan. Itu baru benar. Sip? Oke ya, nanti teman-teman juga akan saya ajari nih dari dasar banget. Kemudian ini Tech Asia di bulan Maret yang lalu. High price Shopee geser Tokopedia, e-commerce terpopuler kuartal 4 2019. Udahlah. Pokoknya datanya udah saya kasih tahu nih ke teman-teman. Jadi jangan lewatkan kesempatannya. Karena begini teman-teman, kenapa saya istilahnya itu kayak ngocehnya itu menekankan banget sih Anda harus jualan di Shopee itu. Karena saya udah ngalamin. Member-member saya udah ngalamin tuh. Mereka dapat puluhan-puluhan juta itu setiap bulan. Ya harusnya teman-teman bisa juga dong.
Benar nggak? Kesempatan yang sama yang saya dapat, terus member-member saya dapat, harusnya Anda juga bisa sama dapat. Oke? Sip ya. Nanti video ini akan saya save dan akan saya share ke teman-teman. Jadi nanti dapat rekamannya juga. Jadi tenang aja ya. Apa yang penting teman-teman tulis silakan. Tapi nanti videonya ini juga tetap dapat. Oke, lanjut ya. Ini sudah oke, pokoknya Anda tinggal ini yang baru nih teman-teman. Aduh sayangnya ini videonya nggak bisa di play karena error dia. Ini yang terbaru nih ya, testimoninya. Gila banget loh dia. Nah ini nih, ini videonya. Ini orderannya nih. Dah, terus saya bilang, mantap kali. Ini murid saya nih. Lihat nih dia bilang, terima kasih Bang untuk arahan dan bimbingan selama ini. Alhamdulillah, selama pandemik ini kita belajar dan praktik dari materi Abang kasih. Pokoknya mantap kali materinya. Menunggu praktik, menunggu petunjuk selanjutnya. Ini orang ceritanya, waktu baru-baru COVID masuk Indonesia, itu karyawannya udah mau dirumahkan sama dia. Udah mau dirumahin karena nggak tahu mau bayar pakai apa gajinya. Terus konsultasi ke saya arahin begini, singkat cerita, saya arahin bikin hijab pakai masker. Targetnya sebulan tuh cuma 100. Ternyata jadi 4.000 sebulan. Gimana? Mantap kan? Oke, udah. Anda ini pasti saya yakin udah, Bang Jos, aku pingin lah mau belajar lah tuh Kak Kansa ya, Bunda Kansa itu udah. Aduh, aku mau juga dong. Ah, sama, mantap itu bisa pasti ya. Oke, lanjut. Kita lanjut dulu. Nih teman-teman, 10 alasan mengapa kita harus jualan di Shopee. Yang pertama, mudah sekali, cara memahami menu-menunya itu gampang. Kemudian bisa dropship, bisa pre-order, jasa kirim lengkap, ada fitur star seller, ada fitur iklan yang komplit, ada fitur naikkan produk yang gratis. Marketplace pertama di Indonesia yang membuka fitur live streaming itu adalah Shopee. Ya, karena kita tahu kalau orang live nih, itu jualannya lebih enak. Kayak Anda bisa lihat deh contohnya di Facebook. Orang kan pada live ya, ayo Bunda beli sepatunya, gitu kan. Menarik aja gitu. Kenapa? Karena orang jualan kelihatan. Nah, pembelinya juga bisa ngelihat, bisa chatting, tawar-menawar. Yang ini berapa, apa segala macam. Biasa, pokoknya jadi seperti konvensional, tapi dijadiin online. Woi, keren. Keren banget itu. Nah, itu yang pertama melakukan adalah Shopee, teman-teman. Baru Lazada ngikut nih. Saya yakin ke depan-kedepannya Tokopedia juga ngikut, yang lain juga ngikut. Ya, oke. Penarikan dana bisa setiap hari, ya teman-teman. Ingat baik-baik, kalau Anda udah jualan di Shopee, penarikan dananya itu bisa setiap hari. Tidak ada batasannya. Dalam arti, dibatasi hanya 1 juta, enggak. Diambil semua juga boleh. Misalnya nih, saldo penjualan Anda misalnya 5 juta, tarik semua, tarik bisa. Saldo penjualan Anda 20 juta, tarik semua bisa. Ya, nggak ada masalah. Oke. Desain toko sendiri dan fitur chat yang bisa tawar-menawar juga bisa. Ini juga pertama sekali yang buat adalah Shopee. Bayangin kan, dia bawa konsep tradisional ke online. Enak banget kan, ibu-ibu, cewek-cewek, bahkan bapak-bapak, cowok-cowok, itu kan kalau bisa tawar-menawar kan seru banget kan. Dia pasti menikmati dan ada kenikmatan khusus buat orang-orang yang suka nawar. Kayak saya lah contohnya. Saya itu orang yang tipenya suka nawar saya, walaupun saya cowok. Bahkan sampai mau nangis, yang jual saya buat untuk saya tawar. Bayangin aja, saya pernah beli dompet, gitu. Sepatu juga pernah. Berapa harga sepatunya? 175.000. Saya bilang 90.000. Nangis deh kamu gitu. Ya. Itu pernah terjadi. Artinya konsep tawar-menawar itu dibawa ke online, itu keren teman-teman. Dan itu pertama sekali dibuat di Shopee. Nah, nih kita minum ya, teman. Santai aja sambil minum. Yang terbaru bisa ekspor. Dan beberapa teman nih udah dapat fiturnya dan sudah ngekspor. Gila gak? Jadi teman-teman nanti kalau jualan di Shopee bisa ngekspor.
Sayangnya saya justru gurunya belum dapat. Aduh, sayang banget. Kemarin sih saya udah diundang, cuman belum ada lagi. Saya lihat belum ada gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin belum waktunya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi teman-teman, Anda juga bisa dapat fitur ekspor nantinya. Keren kan? Anda jualan misalnya apa lagi tuh, jahe merah atau apa gitu. Nge-ekspor ke Thailand, ke Vietnam. Wah, keren banget Anda. Ke Cina gitu. Wih, mantap. Anda bisa ngomong tuh, saya ini bisnis online. Jangan Anda kira ece-ece gitu ya, kaleng-kaleng. Woi, saya ini ngekspor. Kan keren. Mantap ya. Oke, kita lanjutin lagi. Kena teko di. Anu kan. Santai. Nganu opo. Ya. Oke, nah ini my story sedikit cerita buat teman-teman ya, supaya nanti teman-teman bisa ada semangat lah. Anda kira saya langsung bisa jadi seperti sekarang ini? Aduh, tolong, jangan ribut ya. Jangan ribut. Udah? Oke. Teman-teman, ingat baik-baik, jangan Anda kira saya itu jadi seperti sekarang itu udah dari dulunya gitu, ada duitnya, ada modal. Enggak. Salah Anda. Saya pernah jadi ojek online. Ini beberapa orang di sini udah tahu dia. Ya, saya pernah jadi ojek online. Nih bajunya, ya, jaketnya Anda bisa lihat sendiri. Ya, itu tahun 2017. Ya, jadi waktu itu saya ngajar tahun 2000. Pokoknya saya ngajar lama lah, ya, privat segala macam. Uang saya yang hasil dari ngajar kan ada tabungan nih, gitu. Tabungan, terus kemudian saya beli motor untuk ngojek juga. Terus di bulan Oktober tahun 2017 saya investasi ke emas. Itu gold trading. Bukan investasinya yang bodong, bukan. Investasinya itu diawasi Bapepti. Mungkin beberapa teman-teman ada yang tahu kan Bapepti. Jadi mereka memang resmi itu. Jadi badan perdagangan komoditi berjangka lah pokoknya. Berjangka komoditi, Bapepti. Nah itu diawasi, jelas kok itu. Nggak ada masalah di dalam dunia investasinya. Tapi kalau kita nih teman-teman, nggak punya ilmunya, main masuk aja, udah gitu pakai uang yang gede pula, nah sudahlah, ditelanlah di situ. Bayangin teman-teman itu ratusan juta, cuman hitungan sekitar 2 minggu lah, 2 minggu lebih. Ludes. Bayangin saya ngajar di Jakarta tuh susah payah teman-teman. Plus kalau uang saya sendiri enak lah, itu ada uang orang lain di dalam nambahin gitu. Wah sudah, bayangin. Tolong dong, jangan ribut. Aduh. Mute dulu dong ya. Nah, jadi teman-teman, ludes lah itu. 1, itu ludes, uangnya ratusan juta. 2, saya ditanyain calon mertua, gimana nih yang jomblo-jomblo nih. Gimana coy, kira-kira gitu. Stres, jadi udah 2 kan. 3, orang tua juga ikut mendesak, kamu lihat tuh calon mertuamu, jangan kau gantung-gantung anaknya ya. Nah, 3, 4, harus bayar dong itu uang yang punya orang sebagian kan gitu. Aduh, pokoknya udah stres lah. Terus gimana? Ya udah, ngojeknya tetap jalan, ya, untuk biaya operasional sehari-hari lah. Itu susah loh teman-teman. Saya stop dulu di sini. Itu susah loh teman-teman. Dan justru ketika kesusahan, pressure, tekanan yang berat itu datang, biasanya energi untuk membalikkannya jadi lebih besar. Saya ulangin nih ya. Ketika Anda tertekan, ya, banyak bebannya, biasanya energinya untuk balik itu jadi lebih besar.
Dan harusnya begitu. Jangan Anda ratapi nasib Anda itu. Ingat nih baik-baik, karena kunci banget. Karena saya udah banyak nih ketemu ketika orang susah, malah dia kayak seneng gitu loh dengan kesusahannya. Saya nggak mau. Saya harus balikin itu duit, saya harus segera menikah karena saya butuh membuat kepastian baik itu kepada calon istri saya dan calon mertua saya, ya. Dan saya harus berubah hidupnya, jangan seperti ini. Nah, memang bersyukur banget itu terjadi. 2018 saya mulai jualan di Shopee dan jualannya adalah baju renang, teman-teman. Ya, jualannya baju renang. Nanti teman-teman juga bisa lihat dan contek tokonya. Boleh, silahkan. Saya adalah boleh dibilang salah satu mentor yang mau buka-bukaan dapurnya kepada Anda. Itu nggak banyak orang yang begitu, ya. Nah, akhirnya saya jualan 2018 persis awal Januari jualan. Itu nggak gampang teman-teman. Saya harus cerita ini supaya Anda benar-benar ngerti roadmap-nya. Wes, bahasa keren. Maksudnya petanya tuh Anda tahu gitu polanya. Ya. Yang pertama waktu saya jualan itu nggak langsung laku coy. Bukan. 3 minggu lakunya. Dan 3 minggu baru ada yang nanya, itu tidak langsung laku. Itu baru ditanyain, halo Kak, yang ini ada nggak? Oh siap, sebentar saya cek ke supplier. Mbak, yang ini ada nggak? Maaf Pak, yang itu kosong. Bayangkan, konsumen sudah datang, ya, saya jawab cepat, saya tanya supplier, kosong. Bagaimana perasaan Anda? Ya, tapi saya waktu itu udah senang banget. Yes, mantap. Ternyata saya jualan, ada yang nanya. Cuman ditanya doang, semangatnya luar biasa. Iya. 1. Ya. Jadi setelah 3 minggu, baru ada yang nanya tuh. 1. Yang kedua nanya lagi. Tanya ke supplier. Habis lagi. 2. Tanya lagi. Ada sekitar 3 atau 4 kali, baru kemudian waktu ada yang nanya, saya tanya ke supplier, barangnya ada. Langsung saya bilang, silahkan segera diorder, sebelum jam 1 kita kirim barangnya. Beneran hari itu closing. Jadi 3 minggu closing, saya langsung melihat titik cerah di sana, titik terang gitu. Ya, sama seperti Kak Realme 5i ini. Ada titik terang di sana itu, di background-nya itu. Ya. Itu ada secercah cahaya di sana, ini pasti berhasil nih. Teman-teman harus yakin kayak begitu. Seperti itu keyakinannya. Ini yakin nih pasti berhasil nih. Nah, bayangin teman-teman, saya masih narik nih Grab ini, udah, sama jualan online. Handphonenya saya kantongin di sini. Ini kan jaket ini ada kantongnya kan? Iya, saya kantongin. Ininya volumenya saya gedein. Perhatikan teman-teman, ini strategi loh ya. Handphonenya saya hidupin, suaranya saya gedein, dan saya kantonginnya di sini. Ada yang tahu maksudnya? Maksudnya supaya kalau ada yang chatting, nanya, Kak, yang ini ada nggak barangnya? Itu saya langsung gampang ambil, langsung sebentar. Paling tidak saya ngomong sebentar, Kak. Gitu. Jadi orangnya nanya nih, konsumen nanya, langsung saya jawab, saya balas. Itu juga strategi, teman-teman. Banyak orang jualan di Shopee itu udah ditanya, jawabnya ntar malam. Udah ditanya, nanti jawabnya 2 jam lagi. Keburu pergi orangnya. Ini dunia online. Kalau Anda nggak pas respon, orangnya langsung kabur. Catat itu baik-baik. Oke, sip, mantap. Jadi, bayangin tuh, saya lagi narik. Ininya bunyi, Shopee gitu. Udah saya angkat aja. Sebentar ya Kak. Oh, ngantar dulu nih. Set, sampai baru saya jawab. Dan itu bukan cuma sekali, 2 kali, bukan. Terus begitu, cukup lama. Akhirnya sekitar itu kan Januari ya, Februari berakhir, awal Maret saya lepas nih. Grab-nya saya lepas, saya bilang, ini saya fokus aja. Itu penjualan waktu itu udah ada, sehari itu ada 3, ada 5 gitu. Jadi udah mulai oke lah gitu. Keuntungan yang saya ambil itu bisa sekitar 30 sampai 50 ribu. Jadi kalau saya dapat, hitungannya begini, jadi kalau saya dapat paling nggak 4 deh gitu, 4 order,
Kalau 50 ribuan, saya udah dapat 200 ribu. Kalau saya dapat 200 ribu, mending saya berhenti nge-Grab-nya. Karena waktu itu satu hari mau dapetin 150 ribu aja susah. Waktu itu yang saya ya susah. Ya udah akhirnya saya milih berhenti. Nah, ketika saya berhenti, disitulah penjualan makin meningkat. Kenapa? Karena responnya jadi lebih cepat, teman-teman. Itu dia petanya Anda harus ikutin, teman-teman. Jangan pernah menyerah. Saya jualan di Shopee itu tidak mudah. Ya, ada waktu yang harus saya korbankan di sana dan itu waktunya butuh cukup lama. Ada 3 minggu ya, kita anggap sebulan lah baru saya laku. Sip. 3 bulan kemudian saya star seller dan setelah star seller penjualannya naik tajam. Gitu. Ya, nanti akan saya urutkan cara-caranya, awal-awalnya, step by step-nya itu akan saya ajarin semua, teman-teman. Oke, nah bahkan di tahun lalu 2019 akhir saya dengan Mas Andrian Rupiah buka kelas mentoring yang langsung untuk banyak orang. Dalam 7 hari membernya 800 lebih. Anda bisa bayangkan ya, berapa hasilnya itu. Nah, ingat ya teman-teman, ini tidak easy gitu. Ini tidak mudah. Anda mungkin bisa lihat saya sekarang, oh dikenal orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ada prosesnya, teman-teman. Anda harus ikutin step by step-nya, tangga-tangganya. Ya, saya tidak ngajarin Anda sesuatu yang cepat sukses, cepat dapat duit. Tidak, no. Ya, sip. Nah, bahkan teman-teman pasti tahu, ya saya penulis buku, ya 100 juta pertama dari Shopee. Ingat ya, ini bukan promo, dan kalaupun promo, bukunya udah nggak ada, udah habis. Ya, ini ada satu di saya, tapi saya nggak mau jual, ini kan tulisan saya. Itu, ya teman-teman, saya nggak pernah kepikiran tuh yang namanya, nah itu ada Kak Andi juga, dia beli. Jadi tidak pernah kepikiran di otak saya itu bahwa saya akan nulis sebuah buku. Saya nggak pernah tuh kepikiran nulis buku apaan gitu loh, nggak ada itu di otak saya. Tapi ya kalau kita ikutin proses-proses yang ada itu, teman-teman juga bisa berhasil kok. Saya yakin bahkan lebih berhasil gitu. Omsetnya gila-gilaan tuh bisa. Polanya akan saya berikan ke teman-teman semua. Sekarang teman-teman mau nggak melakukan? Itu aja. Ya, sip. Lanjut yang ke-9. Perhatikan baik-baik teman-teman. Mindset yang benar ini. Kebanyakan orang ketika mau memulai sesuatu, terutama bisnis, ingat nih, terutama bisnis, mereka punya penyakit ini. Dan saya berharap teman-teman hilangkan penyakit ini. Kalau penyakit ini melekat di dalam diri Anda dan di dalam pikiran Anda, saya yakin Anda nggak akan berhasil. Saya yakin tuh. Karena saya udah ngalamin dulu. Sebelum saya hancur itu, sebelum saya ludes itu, saya udah ngalamin yang begini. Kalau ada orang, alah ngoceh doang gitu. Kalau ada ilmu apa segala, alah ini mah cuma teori aja segala macam. Maaf Bang Jos. Yes. Slide-nya nggak kelihatan kecilan Bang Jos. Kalau Yang baca, ini? Bang. Iya Bang Jos. Ya ini kekecilan. Iya, nggak kelihatan Bang Jos. Waduh. Ada Maaf, yang, Bang. oke, nggak apa-apa. Saya gedein aja. Ini? Jelas kok, jelas. Jelas ya? Jelas banget. Coba pakai Jelas. Jelas ya? Oh iya, tampilan di tempatku kok kecil. Jelas. Kenapa? Pak Kak Abdul Roja pakai apa? Pakai laptop Bang Jos. Oh, coba di set ini tampilannya seperti apa? Ini jelas loh, besar loh ini. Yang Jadi lain cuma ada di ujung kiri Bang Jos. kenapa? Adanya di ujung kiri, kecil itu. Coba settingan di Mungkin apa? tampilannya beda. Oh iya, tampilannya mungkin beda. Coba tampilan di Kak Abdul Rojak aja tuh. Coba di Oke. setting ya. Saya pakai laptop besar, Bang. Iya, besar, memang besar. Kalau Besar ya? ya, Oke, apa saya jelas. Coba ya. ya. Oke ya. Coba ya di setting ya. Nah, perhatikan teman-teman, 3 penyakit ini jangan sampai ada, intinya jangan sampai ada di dalam diri Anda.
Kalau salah satunya aja ada di dalam diri Anda, nggak berhasil, keluarkan dia. Yang pertama itu blame, menyalahkan. Saya dulu pertama tahu penyakit ini dari Pak Tung Desemwaringin waktu saya ikutin salah satu seminarnya. Dikasih tahu 3 penyakit yang nggak akan pernah bikin kamu maju. Salah satunya, 1, blame, menyalahkan. Jadi teman-teman, kalau Anda udah belajar ke seseorang nih, bukan hanya ke saya nih. Anda kalau udah belajar ke seseorang, nyalain orang itu karena Anda nggak berhasil, Anda nggak akan pernah sukses. Tidak akan pernah, teman-teman. Jadi jangan pernah nyala-nyalain mentornya, gurunya yang ngajarin Anda belajar. Mau Anda di sekolah, mau anak Anda di sekolah, ini ajarin juga ke anak Anda. Jangan kamu salahin guru kamu ketika kamu kesusahan matematik misalnya. Kenapa? Karena salahnya bukan di gurunya. Bukan. Kecuali memang gurunya benar-benar salah gitu loh ya. Tapi kebanyakan kan tidak begitu. Nah, jangan salahkan gurunya. Itu yang pertama. Jadi ketika Anda belum sukses, kitanya belum berhasil, jangan pernah nyalain orang yang ngajarin kita. Tidak boleh. Istilah katanya itu kualat Anda nanti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, excuse, alasan, banyak alasan. Aduh Bang Jos, kan saya kerja. Aduh Bang Jos, saya kan sibuk ngurus anak. Dan alasannya benar pula gitu. Parahnya ya, alasannya benar pula gitu. Banyak alasan lah. Aduh Bang Jos, aku capek loh, udah inilah itu loh. Alasan aja. Tidak akan berhasil. Anda belum tahu aja teman-teman, waktu saya susah itu, saya ngupload video, nyeting gambar, segala macam itu sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 tidur di atas laptop. Sorry nih, ngeces aja di atas laptop nih saya. Laptop saya ini masih saya pakai sampai sekarang. Sorry nih, ngecesnya aja sampai di laptop. Bayangin tuh. Nggak bohong saya. Sampai jam 2, jam 3 gitu. Tadi malam saya tidur setengah 3 gitu. Bayangin tuh. Jadi udah ada pun hasil yang saya buat nih, udah nulis buku, udah bikin video, udah ngajarin orang, udah jualan di Shopee, macem-macem lah. Tidurnya masih jam 2, bayangkan. Jadi jangan banyak alasan gitu loh. Ya, yang ketiga adalah pembenaran. Pembenaran itu maksudnya benar sih kita nggak punya laptop, gitu. Kan kebanyakan gitu kan, Bang Jos, tapi kan saya nggak punya laptop. Wajar dong saya nggak berhasil. Nah, kamu udah membenarkan kamu salah itu. Kamu salah, tapi kamu benerin. Nah, kayak gitu. Nggak akan bisa berhasil orang kayak gitu. Jadi teman-teman, ingat baik-baik. 3 penyakit ini harus keluar dari dalam diri Anda. Kalau tidak keluar, saya jamin Anda nggak akan pernah berhasil. Apapun yang Anda bikin. Saya bukan nyumpain loh ya. Jangan salah loh. Saya bukan nyumpain. Tapi ini parah ini penyakit ini teman-teman. Parah. Jadi ya keluarin lah gitu loh. Udah gak usah salah-salahin. Gak usah excuse. Gak usah cari pembenaran-pembenaran. Lakukan aja. Makanya saya pingin nih teman-teman. Setelah Anda belajar ini. Langsung kita praktek. Oke? Sip ya? Sip ya? Oke. Yang ke-10. Caranya mulai jualan. Nah, mulai aja dulu, action, cara membuat toko, dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah, siapa yang belum punya toko? Ayo coba ngomong, siapa yang belum punya toko? Saya Coach. Oke, Kak Andi. Saya Coach. Oke, Kak Abidi. Ya. Saya juga, Coach. Oke, banyak ya, banyak. Punya toko, belum punya Udah jangan produk. ribut. Ya, udah jangan ribut. Saya sudah punya toko. Ya. Gini loh, maksud saya tanya itu. Saya sudah punya toko. Maksud saya itu teman-teman, saya nanya supaya saya tahu, oh ternyata masih ada yang nggak punya toko. Kalau udah punya toko semua ya berarti saya ngapain ngajarin dari awal banget gitu loh. Udah punya toko, Bang Jos? Ya, masih di ngomong ya. Berarti masih banyak yang belum buat toko. Jadi saya harus betul-betul dari yang paling dasar, gitu loh. Sudah. Belum ada pembeli, Bang Jos.
Anda ngajak saya berantem nih kayak gini. Ya, ayo. Oke, berarti saya mulai dari awal ya. Dari awal banget nih. Oke. Kita bikin toko. Teman-teman buka dulu, yang pakai handphone boleh pakai aplikasi langsung ya, download di Play Store, Google Play Store. Kalau yang pakai laptop bisa langsung buka aja shopee.co.id. Jangan berisik dong, kerasa kerusuk. Ntar siapa itu yang kerasa kerusuk? Nah, dimatiin dong mic-nya. Gitu kan seru ya. Buka shopee.co.id seperti ini, atau teman-teman di aplikasi Google Play gitu, Google Play buka, nanti cari Shopee, ketik aja Shopee. Ya, Shopee. Tuh, mana Shopee-nya? Shopee. Nah, ini Shopee-nya. Shopee. Nah, ini dia, ya. Yang penggunanya itu ini loh ya, yang ngasih bintangnya 4.900.000-an gitu. Jangan Anda download yang lain-lain. Nanti Anda kena bajak nanti. Ya. Yang poin ratingnya 4,5 gitu ya. Nih, dan perusahaannya adalah Offer by Shopee. Ayo, silakan. Langsung buka toko Shopee. Lihat di bagian sini ada nih. Nah, ini saya udah masuk sih. Jual ini boleh di sini. Klik ya di sebelah kiri ini jual. Aduh. Nah, ini udah masuk, kebetulan ini udah masuk karena ini udah login. Saya bentar ya, saya log out dulu deh. Saya log out dulu. Ini karena saya udah login, jadi dia seperti itu. Nah, ini seperti ini. Ini bisa. Ini contohnya ya, kalau saya belum login, ini langsung toko saya loh teman-teman. Jadi Anda harus langsung praktek loh ya. Nih, Anda bisa langsung daftar di sini juga boleh. Pakai nomor handphone ya. Atau pakai Gmail boleh. Ya ini kan Google gitu boleh. Silakan. Ada yang kesusahan langsung info. Coba ada yang kesusahan pelangga-pelongo ini saya lihat. Ayo. Siapa yang kesusahan? Ngomong. Ayo, saya mau kasih contoh juga dari aplikasi ya, supaya teman-teman bisa paham. Yang pakai handphone bisa loh ya, karena kemarin ada yang nanyain, Bang bisa pakai handphone nggak? Oh bisa, gampang kali gampang ya. Nah, oke, bentar, saya mau setting dulu nih, ya mirror dulu, WiFi, pakai WiFi ya. Oke. Bisa QR code. Nah, teman-teman, bentar ya, saya konekin dulu ya. Bentar, set ya, oke, start now. Pin code. Aduh, mana nih? Start mirroring. Apa nih? Kok jadi beda ya sekarang? Start mirroring. Gimana ya? Bentar ya teman-teman ya, saya lagi mengkonekkan handphone saya ke komputer nih. Loh, kenapa jadi ini? Oh, udah ya? Bentar ya teman-teman. Oh, udah ya. Coba teman-teman lihat ini, apakah sudah kelihatan? Sebentar ya. Bentar ya. Nih. Nah, ini untuk tampilan handphone saya udah kelihatan belum? Coba. Sudah. Oh, kelihatan ya. Nah, buat teman. Oke, siap ya. Nah, untuk teman-teman, ya, siap. Nah, untuk teman-teman yang mau download aplikasinya, buka di sini. Nah, itu ada Play Store. Ketikkan aja di sini apa? Shopee gitu. Nah, ada ini Shopee 88 mid-year sale. Ya, itu Anda tinggal open aja. Kalau udah install, tinggal open. Kalau belum install, teman-teman install dulu. Ayo, silahkan langsung praktek. Open ya.
Nah, nanti kalau sudah open, teman-teman juga bisa daftar di sini. Ya, bisa langsung daftar di sini, teman-teman. Ayo, yang nggak ngerti, teman-teman langsung nanya loh ya. Langsung praktek kita. Oke, nanti seperti ini bentuknya. Ya, nih seperti ini. Yuk. Nih. Yuk. Ada yang bingung? Saya di sini dulu nih. Sampai sini dulu nih. Buat teman-teman yang menggunakan aplikasi, bisa lihat di bagian kiri atasnya toko saya. Kalau sudah punya toko. Kalau belum punya toko, di sini tulisannya mulai jualan. Di sini, di sebelah kiri atas ini. Lihat nih tombolnya nih, saya pencet nih. Atas kiri. Tuh. Bisa kelihatan? Langsung praktek ya. Tuh. Oke. Nanti kita akan setting. Jadi teman-teman buka toko dulu, setelah itu kita mau setting-setting nih. Profil, alamat, rekening, dan lain-lain kita akan setting nanti. Sabar ya. Yang penting Anda bisa daftar dulu di Shopee. Ayo. Yang kurang jelas teman-teman nanya loh. Kalau udah nggak ada pertanyaan, saya anggap clear, sudah, saya lanjut nih. Bang, mau nanya. Ya, tunjukin dong wajahmu, kayak di hutan loh. Iya, benar. Nah, mantap. Kan ini kan saya udah klik saya, terus mulai jual. Mulai jual, itu dia udah pakai username saya yang untuk beli, yang biasanya saya gunakan. Bisa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Username untuk belinya siapa? Nisha. Farah Nisha 37. Tapi menurut saya tuh kurang menjual. Menurut Bang Jos gimana? Perlu ganti nama atau enggak? Ya gini, nanti efeknya cuman begini Kak. Kakak kan daftar di situ. Sudah mendaftarkan nomor handphone. Kalau kakak buat satu lagi, berarti Anda harus siapin satu nomor handphone lagi. Oh. Tuh, nggak bisa dua. Yang biasa dicari orang itu nama tokonya atau nama produknya? Kalau branding, nama tokonya. Bisa jadi nama tokonya. Tapi kalau tidak, nggak juga gitu. Mereka langsung ketik produknya. Contoh, sepatu sneakers wanita. Jadi sebetulnya nggak masalah sih. Gitu. Nggak masalah ya? Iya, nggak masalah. Saya udah bisa langsung jualan, diklik tambah produk ini. Iya, betul. Jadi buat teman-teman yang udah punya akun pembeli, ya, pembeli itu bisa langsung jualan. Cuman kadang-kadang nama username-nya itu tidak sesuai dengan nanti apa barang yang ingin dijual. Kenapa? Karena dulunya pinginnya untuk beli aja. Gitu. Namanya Nisha, ternyata yang dijual adalah sepatu. Bingung kan? Loh, nama toko nggak cocok dengan nama username gitu. Ya kan? Oke. Ya. Jadi terserah kakak, mau dilanjut silahkan, mau diganti silahkan. Yang jelas nomor handphonenya pasti berubah, ganti. Oke, ada lagi teman-teman? Ayo langsung. Yang belum punya toko lo ya, terutama. John Manurung, sudah punya toko belum? Belum ada, Plus. Ini saya udah pernah download Shopee di Play Store. Ya. Dia minta update itu, update ulang mungkin kayaknya. Ya, oke, berarti pakai aplikasi ya. Iya, aplikasi betul. Oke, ini sekarang live-nya pakai handphone atau pakai komputer? Saya pakai handphone, nggak ada laptop, Bos. Oke, pakai handphone. Berarti nanti tinggal nonton video ulangannya atau sambil diingat-ingat ini. Begitu nanti selesai langsung praktek ya. Ya, Bos. Ya, baik. Oke, mantap. Besok saya ini loh ya, teman-teman. Saya cekin loh satu-satu. Saya kayak gitu kalau ngajar. Itu yang di grup-grup sebelumnya saya cek satu-satu tokonya. Nggak peduli mau 100 orang saya cekin satu-satu. Jadi nggak ada kebohongan di antara kita bersekian ini ya. Kak Wit, udah punya toko?
Belum. Nggak hidupin mic-mu. Belum. Belum. Bikin. Udah bikin? Ini lagi coba nih. Bikinnya dari aplikasi atau dari laptop? Dari laptop. Oke. Dari laptop. Oke, tinggal daftar aja. Saya tungguin lo ya. Iya. Mana lagi? Siapa lagi? Muk? Mas Muk? Ya. Nah, udah punya toko ya? Udah. Oke, mantap. Baru dropship, Bang. Oh, mantap. Udah laku-laku belum? Ya, dikit-dikit. Nah, udah mantap. Berarti tinggal ini aja tuh, tinggal meningkatkan. Oke, buat teman-teman, saya minta tolong nih ya, buat teman-teman yang udah jualan, sudah bikin toko, sudah laku, minta tolong Anda sabar ya, karena ada yang masih di bawah nih. Kita bareng-bareng nih bangkitnya. Boleh ya? Boleh ya? Oke. Bergman. Aduh, siapa sih namanya? Bergman. Silitonga. Gimana? Gimana, Bang? Toko udah ada? Mana nih? Oh, belum dengar berarti. Kak Abidin? Saya tanyain loh. Pakai handphone mungkin. Belum. Karena pakai handphone ya? Oke, saya tunggu ya Iya, besok betul. ya. Belum. Oke, sip. Ya, Malino? oke, siap. Malino? Siap, Coach. Siap. Siap apanya? Siap gerak? Sudah didaftar, Coach. Oh, mantap. Tapi di sini, Coach, ini yang mau saya tanyakan, Coach. Iya. Nama username-nya saya taruhnya Malino Ternate, Coach. Itu apakah sekalian sama nama tokonya atau bukan, Coach? Oh, bisa, boleh saja. Kak Malino mau jualan apa nantinya? Ya, rencananya kalau untuk di Ternate bisa yang khasnya di sini kayak kalung-kalung besi putih gitu, Coach. Oh, aksesoris. Iya, aksesoris. Mantap. Berarti kalau bisa sih username-nya yang berkaitan dengan aksesoris aja, Kak. Iya, maksudnya kalau diganti gimana, Coach? Cara ganti username-nya? Username tidak bisa diganti. Oh, berarti akan aneh, Coach. Username-nya Malino baru jualannya kalung aksesoris. Iya. Paling gini, daftar teman-teman yang udah punya toko dan mau ganti, saran saya mending korban satu nomor handphone. Artinya beli yang baru, daftarin pakai nomor handphone baru. Email juga baru. Dan itu kan email kan gratis, paling Anda keluar cuma nomor handphone aja kan, beli perdana gitu. Oke? Oke, Coach, oke. Oke, Kak Redmi. Oke. Udah punya coach, udah punya toko, Coach. Oke. Berarti jualannya apa? Jualannya sepatu sama apa namanya? Sepatu sama tas, Coach. Oke, mantap. Tinggal di mana sih? Bogor ya? Di aslinya Cilacap tapi sekarang lagi di Bekasi, Coach. Oh, mantap. Udah ada laku? Belum, Coach. Oke, mantap. Sabar. Teman-teman yang sudah punya toko, saya minta di grup diposting nama tokonya sama linknya. Boleh? Siap, Coach. Siap. Mantap. Supaya saya cek satu-satu dan teman-teman bisa memperbaiki kesalahannya. Boleh nih? Boleh nggak? Boleh. Jangan takut tahu kalau dikoreksi. Gitu. Biar cepet gitu lah. Boleh. Siap ya? Biar cepat naiknya. Siap. Iyalah. Oke, ada lagi teman-teman? Coach mau tanya. Boleh, silakan Kak Ivan. Kak Ivan udah bikin toko ya? Udah ada sih, tapi masih baru bikin, masih kosong-kosong gitu. Username-nya sesuai nggak dengan barang yang mau dijual? Sesuai sih. Mantap. Ya, cuman yang mau saya tanyain itu, Coach, kalau misalnya username kan nggak bisa diganti tuh. Iya. Tapi kalau nggak salah kan ada fitur nama toko bisa diganti-ganti kan, Coach? Iya, nama toko bisa diganti. Gini teman-teman, Anda bisa nyontek punya saya nih, supaya gampang. Bentar ya, ini kelihatan ini? Kelihatan, Coach. Oke, mantap. Kelihatan, Coach. Tolong ya, saya dibantu teman-teman.
kalau misalnya saya tanya langsung dijawab supaya saya tahu nih tampilannya udah. Ini teman-teman, nama toko saya itu adalah Children Indo. Teman-teman boleh buka dan boleh nyontek nih. Ingat Children Indo. Ya, saya kirimin di chattingan dan saya kirimin di grup WA. Ya, teman-teman nanti bisa nyontek dan buka langsung. Ya, ini sebentar saya kirimin dulu supaya saya nggak lupa. Ya, itu di grup WA sudah saya kirim dan di chattingan ini juga akan saya kirim sebentar. Nah, ini teman-teman bisa nyontek loh. Makanya enaknya teman-teman ikut mentoring di saya itu adalah teman-teman bisa langsung buka toko saya dan boleh nyontek langsung. Sip ya. Nah, perhatikan teman-teman ini udah star seller. Kemudian perhatikan nanti deskripsinya harus dilengkapi. Kalau ada bannernya itu dibuat melebar begini saja. Jangan cuma foto kotak, saran saya ya. Melebar seperti ini supaya bagus. Terus kemudian lihat nih. Username-nya itu adalah link yang di atas ini dan tokonya juga sama, Children Indo juga. Paham nih? Kalau bisa sama. Ya, saya ulangi, kalau bisa sama. Tapi kalau sudah tidak bisa, nggak apa-apa. Maksudnya tidak bisa adalah seperti ini, teman-teman itu nggak bisa daftar lagi karena nomornya cuma satu, nomor handphonenya. Apalagi yang sudah verifikasi KTP. Anda mau cari KTP di mana? Nyolong KTP orang kan enggak gitu loh. Oke? Paham ya? Jadi Kak Ivan, kalau misalnya berbeda nama toko sama username-nya, asal Anda nyaman, tidak masalah gitu loh. Ya. Tapi kalau Anda merasa, aduh, nggak sama nih linknya, username sama nama tokonya, udahlah bikin baru aja lah, diputuskan bikin baru, maka beli aja satu nomor telepon untuk khusus jualan. Itu sih saran saya. Paham nih? Paham. Jadi sebaiknya sama gitu ya? Iya, sebaiknya sama. Supaya orang juga ketika mau belanja nih, oh sama kok judul nama tokonya sama linknya sama gitu. Lebih ada kepercayaan aja kepada konsumen. Oke, ada lagi, ayo teman-teman mau nanya. Termasuk kesempatan biasanya kalau udah di akhir-akhir begini, kesempatan buat teman-teman yang udah jualan, sudah laku, boleh tanya. Tapi saya ngajarinnya tetap dari bawah dulu nih. Ayo, Putri. Mau tanya, Coach. Oke, silakan. Putri ya. Ya. Oh, siapa? Malino. Ayo, Malino. Ya, Coach. Maksudnya kalau belum ada produk yang mau dijualan nih, Coach. Loh, tadi kan kamu udah bilang ada produknya. Aksesoris. Tadi kan Kak Malino udah tanya kalau bahwa Kak Malino mau jualan aksesoris. Bener ya? Nah, ya kalau udah ada ya udah gitu loh. Kalau belum ada nanti teman-teman bisa pakai supplier saya. Dan nanti juga bukan supplier saya tapi supplier yang saya dapat nih yang minggu lalu saya ke Bandung. Dan nanti teman-teman juga bisa ya saya kasih tahu caranya bagaimana cari supplier. Tenang aja. Oke, Kak Ivan silakan. Ya, Bang. Itu Bang Yus, kalau selanjutnya kan setelah username udah pilih terus nama toko. Terus kalau verifikasi KTP, terus verifikasi nomor rekening bank, itu bisa berubah-ubah? Tidak, harusnya sekali jalan supaya Anda semuanya nanti dapat free ongkir. Gratis ongkos kirim. Jadi jangan dirubah-rubah nanti nomor rekening gitu. Iya, jangan. Jadi dari awal harus sudah diputusin mau pakai rekening yang mana? Iya, betul. Saya aja iya. Dari awal saya udah pakai rekening itu nggak saya ubah-ubah. Tapi walaupun bisa tetap diganti itu bisa. Kalau alamat harus disetting dari awal atau ntar pas nanti input barang? Nanti kalau udah dapat supplier boleh. Terutama teman-teman yang dropship loh ya. Teman-teman yang dropship kan pasti barangnya tidak di rumah Anda kan? Gitu. Pasti nunggu supplier dong, kan gitu.
Ayo, silahkan. Kak, siapa tadi mau nanya tadi? Iya, Kak Akbar, silahkan. Tadi saya udah lihat-lihat gini-gini. Ayo, Kak Akbar, silahkan. Nggak denger, cabut aja lah itu. Kayaknya kerusakan di headset tuh, cabut aja headsetnya. Ya, nah itu lebih jelas tuh. Yang mau saya tanyakan, saya di belum buat toko, jadi masih berapa? Kok kayak di dalam air? Ada berapa produk yang bisa dijual, Coach? Atau bisa semacam kayak barang campuran, entah kayak sepatu, baju, terus yang lain, dan properti seperti itu, Coach. Aduh, saya kurang jelas nangkep pertanyaannya, tapi kalau yang saya tebak nih, satu toko bisa berapa produk yang dijual, bener nggak? Bener nggak? Pertanyaannya satu toko bisa berapa banyak produk yang dijual? Iya, betul. Betul. Kurang jelas. Coba diketik aja. Kurang jelas soalnya mic-nya. Besok diperbaikin ya, Kak Akbar. Coba diketik aja, nanti saya jawab. Diketik di komen. Kak Wit tadi tunjuk tangan. Ayo silakan Kak Wit. Bang, gimana cara untuk setting foto sama bahasa biar marketingnya itu menarik? Kalau di Shopee itu nggak perlu marketing menarik. Nggak perlu bahasa kayak copywriting itu enggak. Tunjukkan bahwa produknya itu sesuai dengan yang kita buat. Nih contohnya nih. Langsung contek aja nanti teman-teman punya saya. Ini contohnya yang lakunya sampai ribuan ini. Ini ribuan bukan hanya 1.200 loh ya. Udah banyak itu. Itu cuman terteranya aja di situ 1.200 karena kan udah sejak tahun 2018. Ini contoh ya, lihat nih. Nih baju renang muslim dewasa polos untuk baju renang ini lihat nih, caranya begini deskripsinya. Jelaskan saja sejelas-jelasnya tentang produk tersebut. Nanti saya akan ajarin juga. Ini kan baru buat toko dulu nih, tapi supaya ada gambaran buat teman-teman. Nih, warna dasar, heater, polos, segala macam. Tersedia warna ini. Bahannya apa, dijelasin. Tidak luntur, lengkap dengan ini. Kalau dia produknya memang punya ukuran-ukuran, itu dijelaskan. Dan kalau bisa buatnya rapi, kayak begini. Ya, ini nanti akan saya jelasin semua. Ya, kemudian perhatian, semua produk harus ditanyakan lebih dulu. Boleh nyontek ini. Ya, termasuk hashtag. Ini hashtag dulu masih berlaku. Sekarang sih dia tidak bisa lagi diklik, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau pakai hashtag juga. Nah ini ratingnya juga cukup oke karena memang bahannya bagus dan bajunya bagus. Nih. Keren lah. Ini contohnya. Ya, oke? Boleh nyontek dari punya saya. Jadi Kak Wit tidak harus pakai bahasa, halo teman-teman, begini-gini. Enggak, ini bukan ngomongin copywriting. Langsung aja jelaskan tentang produknya, detail. Bahannya apa, bagaimana kalau dicuci, segala macam. Kak Wit mau jualan apa dirimu? Saat ini sih yang terlihat itu bawang goreng, karena kan belum ada kepikiran yang lain. Nah, saya lihat itu satu produk. Untuk sebenarnya ada 2, bawang goreng sama pulsa. Susah lakunya. Nggak apa-apa itu kakak masukin. Nanti kakak harus cari produk lain yang bisa di-combine dengan itu. Tambahin lagi. Kalau bisa banyak. Gitu. Tapi jangan campur sama sepatu loh ya. Anda jualan bawang goreng, habis itu Anda jualan sepatu lah. Yang berkaitan dengan itu dong. Bawang goreng, bawang rebus, bawang jemur, bawang apa lagi ya. Itulah contohnya. Pokoknya seputar itu gitu. Itu namanya niche. Gitu. Contohnya punya saya, baju renang tuh. Saya jualan semua baju renang, mulai dari baby loh, bayangin. Baby sampai orang dewasa, sampai yang tua, sampai yang jumbo-jumbo saya jual. Nah itu mantap. Jadi dia satu niche, langsung mencakup semuanya. Dan enaknya, satu supplier saya juga komplit. Dia punya semua. Nah itu enak, mantap. Mantap kali mantap. Cari yang kayak gitu. Misalnya Anda mau jualan sepatu nih, tentukan dulu sepatunya mulai dari baby atau dari anak SD, sekolah, remaja, atau sepatu apa. Gitu. Nah, itu namanya niche. Batasin dia. Jangan gabung-gabung. Oke, Kak Dewo, silakan. Iya Bang, tentang penamaan
toko itu kan harus sesuai dengan URL-nya ya. Tadi disebutkan ya. Iya, kalau bisa kalau kita belum ada gambaran gitu. Nah, kalau belum ada gambaran, mulailah pikirkan Anda mau jualan apa. Nah, kalau bingung juga, biasanya saya menyarankan dari yang Anda bisa dan Anda suka. Karena ada contohnya begini, teman-teman. Ada orang yang mau jualan itu, harus jualan yang dia suka, yang dia tahu. Itu ada. Contoh, Bang Jos, aku pokoknya mau jualan tas aja lah. Ini misalnya cewek ini, jualan tas. Ya udah tas. Dia nggak, kalau dibilang, kamu mau nggak jualan baju? Aduh, aku nggak tahu baju, udah lah, nggak mau aku maunya tas gitu. Ada yang model begitu. Ya, tapi ada juga yang model apapun Bang Jos, asal laku, nggak ada masalah. Nah, itu kayak saya itu. Ya kan? Waktu itu udah susah gitu loh. Apapun saya hajar aja lah gitu. Kenapa? Saya sebenarnya anak teknik, coy. Ini mesin lagi, jualannya baju renang, coy. Bayangin tuh, itu 180 derajat itu. Ya, tapi waktu itu karena saya susah, ya udah hajar aja gitu. Nggak ada masalah. Yang penting laku dijual. Ya. Penamaannya bisa umum aja berarti ya? Kenapa? Penamaannya bisa umum, nama umum gitu. Iya, bisa umum, boleh. Dulu sebenarnya saya lagi mikir nih sebenarnya, kenapa namanya jadi Children Indo? Saya pikir saya mau buat atau jual hasil karya anak-anak Indonesia lah, apa kayak gitu, mainan atau apalah gitu. Atau baju-baju hasil orang Indonesia. Ternyata ketemunya baju renang. Children Indo lah, ya udahlah. Jadi kayak kekanak-kanakan namanya. Tapi ya laku gitu. Bang, nanya dong. Boleh? Rizal. Rizal, oke. Oke, yang pertama, itu baiknya kita itu bikin toko. Orang tuh lebih tertarik dengan toko yang serba ada semua dia jual, atau toko yang kita buka itu tapi punya niche spesifik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tuh sebelum kita bikin toko, kan baiknya kita nemuin golden product dulu gitu. Kita kan nggak tahu nih suppliernya gimana, terus kita juga nggak tahu nih marketnya tuh gimana nih produk kita ini. Sebelum kita bikin tokonya, apakah ada baiknya dulu kita research dulu deh produk apa yang bagus, atau gimana caranya kita temukan dulu deh golden product yang benar-benar works gitu. Oke, dua ya. Yang pertama dulu. Tadi tentang apa tadi? Tokonya itu mau bikin tos serba, segala macam dijual, atau mau spesifik niche gitu? Dua-duanya bisa. Tidak ada sesuatu yang harusnya begini, nggak ada itu. Ini kita jualan. Itu yang pertama. Ya, yang kedua itu boleh spesifik. Itu lebih bagus menurut saya pribadi. Contoh kayak punya saya itu baju renang, ya udah semua yang berkaitan dengan renang, termasuk pelampung apa segala, topi renang, nah udah jualan aja itu. Jadi satu niche mainnya, betul yang kakak bilang tadi, niche. Dan lebih enak biasanya cari supplier yang niche, karena supplier juga jualan biasanya itu ya itu aja gitu. Baju renang ya mulai dari baju renang baby sampai anak sampai dewasa, berkaitan dengan baju renang, pelampung, topi renang dan seterusnya. Nah teman-teman kalau mau cari yang begitu juga boleh. Contoh nih, udahlah aku Bang Jos mau yang tentang bayi aja lah. Baju bayi, perlengkapan bayi, popok bayi, segala macam. Pokoknya bayi aja. Itu lebih bagus sebenarnya. Menurut saya pribadi loh ya, ini opini kan. Tapi teman-teman silakan temukan apa yang cocok buat Anda. Nah, tos serba itu saya nggak sukanya adalah pasti suppliernya Anda kesusahan teman-teman. Terutama buat teman-teman yang dropship. Coba cari di mana ada supplier yang modelnya itu tos serba. Itu jarang banget. Misalnya dia jualan rantang, jualan juga sepatu, jualan juga baju, jualan itu jarang banget. Mungkin ada, tapi susah banget akhirnya teman-teman mau cari nanti. Paham ya? Itu dia jawabannya. Oke, kemudian ya, tunggu. Pertanyaan yang kedua tadi adalah tentang Kak Rizal. Apa sebaiknya kita nemukan dulu golden atau kita langsung buka toko aja gitu dengan sembarang nama gitu? Nah, saran saya teman-teman jangan nunggu Anda. Makanya saya nggak pernah loh. Bahkan saya bikin workshop nih, saya nggak ngomongin riset loh. Kenapa? Itu marketplace beda teman-teman.
Itu bukan seperti Facebook Ads, itu bukan seperti Google Ads, beda. Itu marketplace, itu sama seperti pasar, yang di sana itu jualan onde-onde itu ada, jualan minyak makan itu ada, minyak segala minyak ada, jualan bumbu-bumbu ada, jualan apapun ada. Jadi sebetulnya Anda tuh ada, ya sorry nih, kalau saya ngomong ya agak sedikit tegas nih. Salah ketika Anda mau jualan di marketplace, Anda bilang, oh riset dulu dong produknya. Salah, sorry, saya mau harus lurusin nih. Karena itu Anda jualannya seperti di marketplace pasar. Anda jualan bumbu jahe juga di situ laku. Anda jualan sampo juga laku di situ. Saya ini saya itu adalah orang yang sering nemani orang tua saya, mama saya dulu, udah almarhum sih. Kalau belanja, saya ngeliat tuh, di situ jualan ikan lele, jualan ikan mas, jualan bumbu dapur, jualan beras, jualan sepatu, jualan segala macam. Jadi konsep itu ada di marketplace. Pertanyaannya adalah Anda mau jualan apa? Sebetulnya jualan apapun laku di situ. Jadi seharusnya tidak perlu riset yang gimana-gimana. Enggak perlu. Itu buat saya pribadi. Nanti begini, dia kan ada pilihan kan? Boleh aja, itu bukan masalah salah dan benar kan Anda mau pilih produk apa gitu. Enggak ada. Silahkan. Tapi yang kedua juga begini, sebetulnya kan tinggal Anda membuat sedikit perbedaan pada produk Anda kan. Sehingga Anda bisa berbeda dari produk yang lain. Gini contohnya teman-teman, supaya Anda paham. Lihat nih, ini kan toko saya jualannya baju renang. Pertanyaannya adalah begini, emang saya aja jualan baju renang di sini? Tidak bos, ini banyak banget yang jualan baju renang. Tapi pertanyaannya, kenapa saya bisa star seller dan banyak lakunya daripada yang lain? Bahkan tahu nggak teman-teman, saya itu star seller duluan di sini daripada supplier saya. Supplier saya itu jualan juga di sini. Kenapa saya bisa star seller duluan dan punya saya lebih banyak lakunya, apalagi yang baju ini? Kenapa bisa? Karena saya bikin yang berbeda, salah satunya servis. Nah, itu yang kebanyakan orang nggak ngerti. Nah, ini udah pakai strategi. Nanti kita akan belajar di pelajaran berikutnya. Kak Bergman Silitonga udah nanya-nanya. Oke, paham nih Kak Rizal? Oke, ya. silakan. Terima kasih Bang Jos. Sorry, maaf tadi saya ketinggalan. Ketinggalan sebentar. Cara buka tokonya itu saya belum tahu. Oke. Cara buka tokonya. Itu satu. Yang kedua, Bang Jos, saat ini saya sudah punya banyak. Sebelumnya saya udah jualan di Facebook Live. Nah, saya mau buka ini toko saya ini nanti toko baju perempuan. Nah, pertanyaan saya nanti kalau kita udah buka toko ini di Shopee, berarti satu persatu produk itu kita yang posting, kita yang masukin di Shopee itu nanti satu-satu. Karena kalau saya jualan produk saya baju perempuan itu kan banyak sekali. Banyak sekali jenisnya, bahkan mungkin ratusan. Jadi satu-satu kita masukin semua gitu loh. Iya. Nah, itu pertanyaannya Bang Jos. Terima kasih. Oke. Yang pertama nanti untuk bikin tokonya tenang aja, pasti tetap ada tutorialnya juga kok ada. Ya, tenang aja. Kemudian yang kedua, Kak Bergman lihat ini toko saya. Coba lihat berapa produknya. Oh, 912. Pakai tangan saya nih. Oh gitu. Yes, nanti Punya ada admin tutorialnya cara postingnya, cara masukinnya ada semua itu ya. Ada, tenang aja. Oke. Punya admin nggak? Admin ada. Baru 2 sih. Ya, bukan baru, itu udah keren lah. Saya cuma 1. Suruh aja. Tapi ajarin cara ngupload yang benar. Gitu. Oke. Nanti akan saya ajarin. Satu lagi Bang Jos, pertanyaan saya. Sorry. Boleh ya? Ya. Di sebelah rumah saya, sebelah kanan ada baru buka kantor. Dia punya admin banyak, sekitar 12 orang. Saya tanya, apa sih kerjaan kalian? Ternyata dropshippernya Shopee. Bagaimana sih cara kerjanya itu, Bang Jos? Ya, sabar. Yang penting kakak bikin. Mereka diam-diam aja, tapi kok nambah-nambah aja adminnya gitu loh. Lah iyalah, ngapain dia ngasih tahu kakak? Kakak nggak bayar juga. Ya nggak teman-teman? Betul nggak? Oh gitu. Ayo, ya iyalah. Ayo kita ketawa bareng-bareng. Ya, iyalah, masa mau dibukain dapurnya? Anda ini kan bisa saya bukain dapur saya karena Anda udah bayar ke saya. Gitu aja, gampang kan? Oke. Gitu ya, sip ya. Oke, Kak Ivan kenapa lagi? Yang saya perhatikan kan gini ya.
kalau lihat kayak tokonya Bang Jos kan itu produknya sampai 913 kan. Iya. Nah, kalau misalnya kita dapat supply-nya produknya cuma 20 atau 10, berarti dia nggak layak kita jadikan supplier gitu ya. Jadi kita harus cari emang supplier yang produknya bisa minimal 100 apa 200 gitu ya. Jadi kan produk satu nggak laku, yang lain bisa laku. Produk yang ini lagi sepi, yang lain lagi bisa nutupin. Tidak juga. Tidak juga. Nggak kebayang bisa sampai omset jutaan atau puluhan juta kalau produknya cuma 5 gitu, cuma 10 gitu. Kayaknya semakin banyak itemnya semakin bagus ya Bang Yos. Kak, gini. Jangan batasi diri Anda dengan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Saya bukan maksudnya negur keras atau apa, bukan. Perbaikin mindset-nya. Bisa kok. Itu Kak, siapa tuh? Pak Andi? Jualan Ratu Goraka? Coba tanya. Buka dulu, Pak Andi. Dia jualan Ratu Goraka, berapa omset Anda? Mic-nya. Mike Tyson-nya mana? Mike Tyson-nya. Nah itu. 500 bungkus sebulan, Coach. Itu satu produk itu. Terus Yes. Anda batasin diri Anda, janganlah teman-teman. Makanya saya bilang, coba teman-teman yang dulunya pemikirannya ini terlalu kaku. Aduh, perang harga, aduh begini, aduh begitu. Coba Anda luasin aja gitu. Wah yes, saya yakin nih bisa gitu. Udah teman-teman. Anda mungkin lihatlah kayak orang-orang seperti Pak Yeskiel, Tung Desemwaringin, orang-orang yang cuman simple banget, dia cuman energi, yakin bisa, yakin bisa, yakin. Udah gitu-gitu aja. Karena kalau kita membatasin pikiran kita ini, teman-teman, kitanya yang susah geraknya, ngerti enggak? Oh ini jalannya kayak ini, ngelihat jalan gitu, set. Kita lihat, mentok nih kayaknya. Kan kalau udah jauh, pandangan kita terbatas kan? Bener nggak sih? Yeah. Lihat gini. Mentok jalan ini. Terus kamu nggak jalan sampai ujung itu, ternyata di ujungnya itu ada belokan. Kan kamu akhirnya salah memandang sesuatu kan. Kamu bilang mentok, kita bilang nih mentok. Tapi karena kita nggak deketin tuh, kita nggak gerak, maju sampai deket, ternyata belok kanan. Bener kan? Itu banyak yang begitu. Itu pebisnis itu yang pemula-pemula terutama, teman-teman, kayak gitu mikirnya. Terlalu pendek, terlalu sempit. Makanya saya ngajarin juga mindset diperbesar. Jadi Kak Ivan, jangan pikirin dulu, kalau begini. Enggak. Udah, tetapkan aja kakak mau jualan apa. Cari suppliernya. Yakinlah, bisa. Anda mau jualan, tiba-tiba ketemu nih supplier produknya ternyata cuma 25 nih Bang Jos, gimana? Udah, bikin aja tokonya, upload dulu, nanti pakai strategi yang akan saya kasih semua. Bisa. Kalau nanti mentok, nah disitulah teman-teman baru akan mikir, caranya gimana ya? Oh kalau diginiin bisa nih kayaknya, kalau diginiin bisa nih. Begitu, jangan sampai udah ngambil keputusan, belum nyampe di ujung, nggak jadi. Pikirin aja begini, buat terkhusus buat teman-teman yang belum punya produk nih, ya, yang belum punya produk dan belum ada gambaran, ya. Coba tetapkan aja satu dulu gitu. Saya mau jualan yang saya suka itu Bang Jos, tas perempuan. Dah itu. Udah Anda kejar aja itu. Cari suppliernya, cari, bikin tokonya tas perempuan, cari supplier sampai dapat. Udah. Bang Jos aku nggak mau tas lah, aku maunya sepatu aja lah. Udah, tetapkan, jangan berubah-berubah. Nah kalau berubah-berubah itu susah kita, kayak air di daun talas gitu. Susah kan mau menghentikannya. Sebentar berubah ke sini, sebentar ke situ. Waduh. Mentornya yang pusing dibikin, aduh kamu mau jualan apa ini gitu. Jangan gitu teman-teman. Bang. Ya Bang boleh, Jos, silakan Kak Rizal. Satu yang malam ini aku catat, ilmu yang sangat bermanfaat. Yang pertama itu marketplace itu adalah pasar, mau jual apapun pasti laku gitu kan. Oke, itu yang pertama aku dapat. Makasih. Yang misalnya mau nanya gini Bang Jos. Perihal mencari supplier. Ini kan rencananya mau dropship yang nggak punya produk gitu. Itu untuk suppliernya itu baiknya nyari supplier yang di luar marketplace atau nyari supplier yang di marketplace. Soalnya kan kalau nyari supplier yang di marketplace juga kan otomatis kalau kita up harga udah beda gitu harganya. Kayak kalah harga gitu. Paham kok saya. Ya nggak ada masalah. Anda mau cari di marketplace, di luar marketplace, di luar rumah, di tetangga boleh. Nggak ada masalah itu teman-teman. Saya ulangi ya, itu teman-teman yang produknya saya jual itu
Itu suppliernya ada di Shopee juga. Ada di Shopee. Ya tentu saya nggak perlu kasih tahu lah ya. Kalau anda mau nyari ya silahkan. Itu ada di Shopee, ada dia di Tokopedia juga ada. Jadi sekarang tinggal Anda aja mau gerak apa tidak gitu. Nanti ganti ubah sedikit gambarnya, didesain sedikit, ada diubah-ubah lah ya. Nanti akan saya ajarin kok, tenang aja. Ya, tenang saja ya, akan saya ajarin. Yang penting gini dulu teman-teman, jangan kemana-mana dulu nih. Saya mau fokusin ya, karena kita udah mau selesai. Udah lewat banyak, tapi nggak apa-apa. Saya fokusin ya, bikin dulu tokonya. Sebelum bikin tokonya, yakinkan dulu Anda mau jual apa. Jangan nanti udah bikin toko dulu, nanya-nanya lagi kan, Bang, namanya kok nggak sesuai, gitu. Jangan, ya. Kalau Anda mau bikin toko, yakinkan dulu apa yang ingin Anda jual. Ya, kalau mau jualan handphone, ya berarti kalau bisa namanya berkaitan dengan handphone. Kalau Anda mau jualan sepatu, kalau bisa berkaitan dengan sepatu. Kalau Anda mau jualan baju, kalau bisa berkaitan dengan baju, ya, dan seterusnya. Kalau Anda mau jualan buku, berkaitan dengan buku. Setelah itu bikin tokonya. Setelah itu tolong share ke saya. Saya tunggu mulai malam ini sampai besok. Besok malam jam 8 kita live lagi, saya akan kasih tahu. Ya, saya cek satu-satu pasti. Pasti. Kecuali Anda nggak bikin tokonya ya saya mau ngecek apa. Ya. Dan itu rugi Anda sendiri. Tutorial bikin tokonya jangan lupa, Coach. Ada. Siap. Tenang. Ya. Ada semua. Ya. Ada semua. Tenang aja. Sip. Ada yang mau ditanyain lagi? Nah, kalau saya tanya ada yang mau ditanyain lagi, semua mau nanya. Galaxy A310 terakhir, ayo. A310. Malam Bang Jos. Ya, enggak Galaxy. Saya tanya Galaxy. Coach, ini kan saya admin ini toko ini punya kakak saya. Oh, toko punya kakak, oke. Iya. Dan kakak adminnya gitu. Enggak, saya adminnya. Oh iya, kakak adminnya. Kakak Anda itu sebagai punya toko, oke. Iya. Untuk toko kan kita udah agak lama ini juga lumayan lah, udah hampir 4 tahun. Wih, dan mantap. untuk belakangan ini, Jualan apa? Jualan baju wanita, Coach. Fashion, gamis ya. Oke, sip, mantap. Dress yang gitu-gitu. Oke, terus? Dan produk juga udah banyak juga. Tapi untuk berapa bulan ini turun. Penjualan kita itu menurun, Coach. Yalah, corona. Mau bilang apa? Ya. Enggak. Soalnya saya lihat yang lain juga, yang jualan sama saya juga enggak terlalu menurun, malah mereka stabil gitu, Coach. Bisa. Dan kemarin saya cek mana letak kesalahannya, saya juga belum tahu gitu. Ya udah, Anda berarti udah belajar di tempat yang benar lah. Nanti kirimin linknya sama saya supaya saya cek apa yang kurang kira-kira. Oke, di WA aja. Sip ya. Oke teman-teman, saya tunggu yang belum punya toko, bikin tokonya. Yang belum punya pemikiran mau jualan apa, tetapkan malam ini sampai besok, ya. Kemudian bikin tokonya, laporin ke saya. Malamnya akan, ya. Oke. Baru habis itu kita akan setting semua tokonya yang lengkap. Siap, Coach, siap. Ya, baru nanti kita cari suppliernya. Sip, saya tunggu teman-teman semua. Senang sekali malam hari ini bisa berbagi dan sharing serta belajar bareng-bareng dengan teman-teman semua. Sampai ketemu. Sebelumnya saya mau foto. Coba diaktifkan semua videonya. Kita foto bareng dulu dong. Aduh, saya habis ini live di Facebook. Siapa yang mau ikut? Saya mau. Serius, saya itu mentor yang mau ngajarin Anda dimanapun di Facebook di mana. Ayo aktifin semua dong, please. Nah, aktifin semua videonya, ayo. Yang mau tidur, yang lagi di ranjang, lagi di mana? Ya, belum, masih ada yang belum. Ayo, video, Yasinta Putri, Cynthia. Udah, Coach. Belum, masih ada. Realme, oke, terus lagi. Belum, masih ada yang belum. Aduh, please dong, jangan pelit amat, kenapa sih? Malu-malu. Nah, oke, sip, mantap. Oke, kita foto-foto ya. 1, 2, 3. Udah, bentar, tunggu. Saya mau simpan dulu. Ini keren-keren loh, teman-teman semua. Mantap kali. Kali-kali mantap lah pokoknya. Share di grup, Coach. Hah? Siap. Share di grup fotonya. Oh iya, siap. Tenang.
Anda mau, saya bingungnya gini, Anda mau share di grup itu buat apa ya gitu? Iya betul. Buat Ya, nggak apa-apa. kenang-kenangan. Iya betul juga sih. Ketepian kok. Buat kenang-kenangan. Oke. Iya dah. Iya nggak apa-apa. FB, Bang. FB Tadi saya banyak aja yang kali. nggak bisa masuk, Coach. Ya. Hah? Kenapa Kak Ivan? Tadi ada yang nggak bisa masuk kayaknya beberapa orang. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutin lagi besok. Rekaman ada ya, teman-teman. Tenang aja. Mohon bersabar ya. Orang sabar disayang Tuhan, nanti rezekinya banyak. Ya. Amin, 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 Tenang. amin. Ya, nanti ada rekamannya karena malam ini akan saya upload dan tutorialnya juga teman-teman nanti bisa akses. Saya akan berikan caranya. Tunggu aja di grup. Oke? Sip. Terima kasih teman-teman semua. Sukses untuk kita semua. Sampai ketemu di besok hari Thank you, pelajaran Coach. berikutnya. See you, bye-bye. See you.